Assalamualaikum wargi Jabar. Sebelum kita ke pembahasan inti, admin ingin sedikit mengulas mengenai sejarah berdirinya Kerajaan Galuh. Dalam carita Parahyangan, ditegaskan bahwa Kerajaan Galuh didirikan oleh seseorang yang bernama Wetikandayun, atau Prabu Suradharma Jayaprakosa. Wetikandayun sendiri, sebelumnya adalah raja dari Kerajaan Kendan, yakni kerajaan bawahan dari Kerajaan Tarumanegara saat itu. Kita beralih ke Kerajaan Tarumanegara terlebih dahulu. Pada tahun 669 Masehi, tahta Kerajaan Tarumanegara jatuh kepada Prabu Tarusbawa. Ketika Tarusbawa berkuasa, ia mengupayakan agar kerajaan bisa kembali, seperti kejayaan Tarumanegara pada saat dipimpin oleh Sri Maharaja Purnawarman. Kemudian Tarusbawa mengubah nama Kerajaan Tarumanegara menjadi nama Kerajaan Sunda. Keadaan inilah yang memancing protes dari Wetikandayun Raja Kendan, alias Raja Bawahan Tarumanegara. Sehingga Wetikandayun memilih memisahkan diri dari Tarumanegara. Pada akhirnya, pada tahun 669 Masehi. Pada waktu itu juga Wetikandayun Raja Kendan memerdekakan diri. Kemudian mengganti nama dari Kerajaan Kendan menjadi Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh dan Sunda sepakat berbagi wilayah dan menjadikan Sungai Citarum sebagai batasnya. Dari berganti nama menjadi Kerajaan Galuh, Prabu Wetikandayun berkuasa selama 32 tahun, mulai dari tahun 670 Masehi, hingga tahun 702 Masehi. Setelah itu tahta Kerajaan Galuh diteruskan oleh putra bungsunya, yakni Prabu Suragana, atau Rahyang Mandi Minyak. Baik sahabat muslim, kira-kira di mana letak ibu kota Kerajaan Galuh, atau di mana lokasinya saat ini? Kemudian siapa Raja Galuh pertama yang kemudian masuk Islam? Berikut hasil penelusuran dari berbagai sumber, yang sudah kami rangkum untuk Anda. Para ahli sejarah menyebutkan, bahwa di Kabupaten Ciamis, banyak sekali penemuan situs kuno. Yakni situs-situs peninggalan daripada Kerajaan Galuh. Di antaranya situs Astana Gede Kawali. Situs yang berlokasi di Dusun Indrayasa, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis ini, disebut-sebut dulunya merupakan ibu kota Kerajaan Galuh. Banyak sumber yang menyebutkan, di situs Astana Gede Kawali terdapat makam para pembesar Kerajaan Galuh, seperti tempat disemayamkannya Abu Jasad Putri Dyah Pitaloka dan Prameswari. Serta Prabu Linggabuana, yang gugur pada waktu kejadian Bubat. Lalu terdapat pula makam dua orang penyebar agama Islam, yakni Raden Singacala dan Pangeran Usman. Mereka berdua merupakan utusan dari Kesultanan Cirebon, datang setelah Kerajaan Galuh runtuh. Kemudian ada situs Karangkamulyan, dan selanjutnya situs Gunung Susuru. Ketiga situs ini disebut peninggalan daripada Kerajaan Galuh, kemudian lokasinya semua berada di Kabupaten Ciamis. Artinya dapat disimpulkan, bahwa pusat Kerajaan Galuh, dulunya berada di wilayah sekitar Kabupaten Ciamis. Selanjutnya kita telusuri, siapa Raja Galuh yang pertama kali menjadi Muslim. Prabu Cipta Permana. Disebut-sebut merupakan Raja Galuh yang pertama kali masuk Islam. Ia juga merupakan Raja Galuh terakhir yang mana pada waktu itu, wilayah kekuasaan Galuh, diklaim menjadi kekuasaan Kesultanan Mataram. Masa Kerajaan Galuh berakhir, pada tahun 1595 Masehi. Saat itulah raja-raja di seluruh Pulau Jawa, termasuk Kerajaan Galuh, diturunkan statusnya menjadi Kebupatian oleh Mataram. Kemudian pada tahun 1618 Masehi, tahta Galuh digantikan oleh putranya, yakni Adipati Panaikan, atau Raden Ujang Ngoko. Adipati Panaikan merupakan Bupati Galuh pertama, atau sekarang Kabupaten Ciamis. Adipati Panaikan menjabat mulai dari tahun 1618, sampai tahun 1625 Masehi.